kita masuk kepada kitabus shalah. Itu penjelasan tentang salat, kitabus shalah. Kita baca dulu. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang difardukan itu ada khamsun, ada 5. As-salatu, salat al-mafrudah, yang difardukan atau yang diwajibkan itu 5. Terjemahnya difardukan karena mafrudah. Cuma kalau lebih bagus terjemahnya salat fardu, itu saja ringkas. Salat yang difardukan itu ada 5, sudah jelas ini. Jelas di kita. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai' mislahu ba'da zilliz zawal. Dimulailah pembicaraan tentang salat itu tentang waktu. Karena salat tidak sah dan belum boleh dikerjakan sebelum masuk dan juga tidak boleh tidak sah lagi kalau sudah lewat. Jadi dalam ayatnya inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ditentukan. Itu dalilnya. Syarat sah salat itu antara lain masuk waktu. Masuk waktu itu makanya menurut pensyarah dimulailah di sini dengan waktu. Buat salat belum waktu masuk, tidak sah. Di dekat rumah saya dulu, kira-kiranya jarak daripada tempat tinggal saya ketika itu 500-an meter, kan dekat. Beliau yang menjadi Nyak Badat, Nyak Garin itu suka azan sebelum masuk waktu. 5 menit sebelum masuk waktu dia azan. Berkali-kali itu. Kalau beliau yang azan begitu. Lalu ditanya, apa alasan? Waktu kamu belum masuk. Alasannya sederhana. Menurut logika beliau bagus. Supaya salat itu di awal waktu benar. Afdalus salah fi awali waktiha. Seutama-utama salat pas di awal waktu. Jadi pas masuk asar, langsung salat. Jadi perkirakannya azan sekian, ikamat, pas waktu langsung salat. Jadi awal waktunya. Itu masalahnya. Entahnya tidak tahu, entah wak bodoh. Itu pentingnya kita mempelajari waktu. Gunanya azan itu bagi tahu waktu lah masuk. Bukan bagi tahu waktu ke masuk. Beda tuh. I'lam bidukuli waktu salat, pemberitahuan, pengumuman waktu salat lah masuk itu azan. Beliau azan saya belum masuk, logikanya nak pas waktu itu. Ayo ketika itu angkat tangan jadi santai nampaknya. Hanya kareh dah pas. Nah, kita kembali. Jadi diawali kitabus shalah di sini dengan menyebutkan salat yang 5 itu diiringi dengan waktu. Karena dia kitabam kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya, mauqut yang telah diwaktukan. Secara fiqh itu artinya. Yang pertama az-zuhru, salat zuhur. Salat zuhur. Apa itu salat? Sudah tahu kita. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir
wa muhtatamatun bitaslim ma'niyah. Nah, itu salah satu definisi. Salat itu dia adalah beberapa perbuatan dan perkataan yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu salat. Sementara yang masuk dengan waktu salat adalah waktu di mana di waktu itu kita diwajibkan salat. Sebelum masuk belum wajib, setelah masuk berdosa. Ya, sebelum masuk kita belum wajib, setelah habis waktu tidak sah lagi. Termasuk wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya, nya di situ balik kepada salat zuhur. Wa awwalu, dan awal waktunya salat zuhur itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Zawal, digelincir matahari. Yang dimaksud matahari tergelincir itu bukan hakiki. Yang dimaksud adalah zil, bayangan. Tidak apa-apa, saya ulangkan sedikit tentang zawal. Zawal itu kan tergelincir meleset. Ini benda nih. Timur di sana, barat di belakang. Ketika matahari terbit dari timur, terus maka bayangan benda di depan saya ini ke arah barat. Makin naik matahari, bayangannya makin pendek ke barat. Ya, makin pendek. Nanti pas di kabin tengah langit, bayangannya tidak ada. Bayangan tidak ada. Karena pas di tengah titik benda. Lalu ketika matahari melewati ini, mengarah ke barat, nampak bayangan di timur, seakan tergelincir. Nyatinya bayang berpindah. Tadi bayang ke barat, kemudian di tengah, lalu melewati batas tengah, seakan dia tergelincir ke arah berlawanan. Dipakai istilah itu tergelincir matahari. Maksudnya tergelincir bayangan suatu benda lantaran matahari sudah condong ke tempat tenggelamnya. Bermula waktu zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir. Istilahnya bayangannya bayangan suatu benda sudah mengarah ke arah yang berlawanan dari yang tadi. Namanya zawal. Itu yang zawal. Zawalus syamsi. Orang-orang siswa menganggap salat zuhur itu jana baleh. Jana baleh hari. Kalau jana baleh hari, selalu hanya. Supaya kita ingat, salat itu waktunya ditetapkan bukan berdasarkan jam, tapi berdasarkan peredaran matahari. Jam berapa matahari itu tergelincir, maka segitulah waktu zuhur. Itu makanya waktu zuhur itu ada yang 12:01, ada yang setengah 1 lebih. Ada yang 12:01, ada yang setengah 1 lebih. Tergantung perjalanan matahari. Tukar waktu salat gini, enggak waktu salat tukar. Waktu salat tukar. Masanya dihitung dengan perjalanan matahari. Jadi bukan matahari tidak mencocokkan diri dengan jam. Enggak. Jadi jawabannya tu makonya waktu salat itu terkadang ya segitu. Lewat 4,
Sama dengan sekarang ini, maghrib ya 7:30 lebih. Bisa jadi lebihnya 10 atau kurang, tergantung perjalanan matahari. Kapan zawal? Masuk zuhur. Jadi bukan jam 2 leh. Belum tentu jam 2 leh itu tengah hari. Tapi setengah jam ya. Jam 2 leh itu jam 2 leh tapi itu enggak tengah hari gitu. Jamnya jam 2 leh tapi lah setengah hari itu. Tapi nan setengah hari bana lulai ditentukan terlincir matahari. Jadi balik sini wa awwalu waktiha, awal waktunya salat zuhur itu zawal tergelincirnya matahari, syamsi wa akhiruhu dan akhirnya ujungnya idza shara, apabila shara menjadilah, shara zillu bayangan, kulli syai bayangan sesuatu atau tiap sesuatu benda, mislahu sama panjang dengan tingginya, mislah semestinya. Mislah tinggi kau satunjuk yo ampu. Maka bayang matahari itu, bayangan benda ko lah sama dengan semisal tingginya. Itunya. Halo? Lagi? Baji lagi? Tingginya kuah, segi kuah, kan pas ke segi kuah. Matahari sudah mengarah ke barat. Maka apabila bayangan benda SMS sanang mencaliak, melihat orang senang, susah melihat orang susah. Sampailah bayangku sepanjang itu, mislahu. Kan sama dah? Mislahu namanya. Setelah zawal, maka berakhirlah zuhur. Payahlah orang siswa lah. Kini tinggal menapesnya. Orang siswa tergonceng keluar lah. Apalagi zaman Nabi. Itu makanya muazin tu dulu namanya ru'au syamsi, tukang gubalo matahari. Muazin di zaman Rasulullah tu galanya tukang gubalo matahari. Batanya cari matahari masuk asal. Awak lain tak? Awak kalian dari sini. Kadang-kadang panggil awak tukang hisap, tak sunnah juga kan. Tapi hisapnya pakai. Kadang-kadang awak pun tak konsekuen tu. Abu tadi kadang-kadang kawannya tak konsekuen. Kamu ketua? Tapi awak cari suka kan? Tuh. Jadi tak susah awak mencari matahari. Karena teraturnya perjalanan alam, perputaran matahari dan rembulan serta bumi teratur, sehingga orang dapat menentukan, tidak meleset. Lahirnya matematika, ilmu berhitung itu kan dia perjalanan kau teratur. Tidak malu ada ilmu berhitung. Itu makanya pencipta ilmu berhitung itu orang Islam, Al-Jabar namanya kan. Kau kemapi kaji aku. Habis waktu, kalau ke sana benda habis. Sekedar untuk tahu. Kalau nak percaya ke jadual tu salat, beko sementara Isya keluar awak.
Tidak keluar. Bisa subuh, mana Ustaz Pak? Ustaz subuh, kira-kira jam 5 kurang, macam dia dah keluar lah. Kalau nampak putih, menyebar cahayanya di ufuk timur, masuk wah subuh. Azan lah. Luarnya besok, cocok menonggak ke langit lu. Tangan aku sana. Masalah aku cik. Ndak usah celiak. Awak tak percaya sebab tu ndak sunah Nabi ndak ada ruqyah. Kini kau nak aman wak pakai meng itu dulu. Nak aman pakai. Sah ndak sahnya beko ke juga. Kalau cocok sah dah. Kau ndak kaji nak kau intermezzo nya. Kalaulah sampai bayangan sesuatu benda sama mislahu, panjangnya sudah semisal tingginya, ba'da zilli zawal, setelah bayang tergelincir habis berakhir waktu zuhur. Jam baradu aca lihat melah jamnya. Kalau mau lihat kini jadi ya. Ala lu habis buat. 2 boleh 5 boleh. Dia pun nak nampak tapi percaya saya. Boleh nampak. Tahu. Kemudian asar. Abang mau zuhur. Zuhur itu kan barasiah tarang. Zahru itu pungguang. Pungguang kau mau ke nama Zahru, dek jalih tapanggang, tapampang di matahari. Siang badangkang, tarang, barasiah, ini zuhur. Zahir itu kan jalih tarang. Zahir. Dan zahir menunjukkan yang batin. Tarangnya sesuatu, jadi sesuatu ya zuhur. Bernama salat zuhur. Karena salat dilaksanakan puncak tarang, puncak kejelasan. Di orang kampung mau kan tak zuhur, luhur. Lalu hari. Aluli. Luhur. Zahir menjadi lahir. Salah ke orang kampung tak? Nak bahasa kampung. Tak bahasa Arab gitu. Bahasa kampung. Wal asru asar. Asar itu secara bahasa kan memerah, marameh. Ambillah jus-jus diperah, dirameh. Ambil santan atau kerambia. Marameh santan, marameh kerambia. Halo. Mana marameh? Kerambia santan atau kerambia? Rameh lah kerambia nalah baku kuat Jangan kerambia tu kayak itu rameh. Marameh tu namanya yang asar. Perahan remasan yang keluar tu. Abakan tambah namolahnya waktu tu waktu asar karena orang lah marameh memeras tenaga waktu pikirannya lah lelah lah sampai di puncak latihnya. Itu asar. Asar. Juga makna satu masa. Masa orang lah selesai kerja. Itu asar. Asr. Waktu asar awalu waktiha, awal waktunya bukannya asar, salat asar. Kalau itu balik ke salat, awal waktunya salat asar, ziyadah, balabiah, bertambah. Balabiah, bertambah atas zillil misri. Ni kan. Itulah melihat. Ciko joko kan lapas kan. Habis dua. Kalau kau akhir luhua. Balabiah sangini. Itu awal waktu asar. Balabiah daripada kau. Balabiah sekian. Masuk asar. Kalau pas akhir zuhur. Pas akhir zuhur. Berlebih sekian senti. Masuk awal asar. Ziyadah, bertambah, berlebih. Atas zilli, atas bayangan al-misli,
atas bayang semisal tingginya, bara tingginya, ala-ala masuk asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya, bukan akhirnya salat lagi, akhirnya asar, fil ikhtiyar, dalam pendapat yang terpilih, yang terunggul. Ini di antara pendapat ada yang terunggul, ada yang terpilih, namun ikhtiyar. Itu al-waqtul ladzi yakhtaru, waktu yang terpilih, waktu yang terbagus, waktu yang terbaik dibanding daripada menunda sampai akhir salat, akhir waktu, namanya ikhtiyar. Wa akhiru fil ikhtiyar, dan akhirnya asar itu pada waktu yang terbaik, pendapat yang terbaik, yang terpilih, ila zildil mislain, sampai kepada bayangan 2 kali lipatnya, 2 kali misalnya. Pas habis asar. Tajang kalau ada Quran kan? Tajang kayak Quran. Ya. Oh. Berarti zuhur. Berarti zuhur. Ziyadah, bertambah sanginyi, masuk asar. Waktu terbaik, akhir waktu terpilih, waktu asar tu 2 kali. Tu 2, pas berakhir asar. Tu waktu ikhtiyar, waktu terbagus atau terbaik. Sementara waktu jawas, wafil jawas, waktu yang jawas, waktu yang masih boleh, tapi lah tidak terbaik le, sampai masuk maghrib, guru bisyamsi, terbenam matahari. Berarti kalau bayang-bayang suatu benda masih 2 kali lipat, matahari terbenam le, alun terbenam le. Tapi tidak lama setelah itu matahari terbenam. Jadi pendapat yang terunggul, yang terpilih, yang terbaik adalah akhir salat asar, waktu salat asar itu 2 kali misalnya. Lah habis menunggu maghrib selesai. Tetapi menurut pendapat lain, waktu jawasnya, waktu jawas, waktu masih boleh salat asar, sahabat terus salat asar itu sampai masuk waktu salat berikutnya jawas. Perlu kita ketahui, asar itu memiliki 4 waktu. Untuk tahu saya. Yang pertama waktu fadilah, waktu utama. Yang kedua waktu jawas bila karahah, waktu boleh, tidak makruh. Yang ketiga waktu makruh, karahah. Yang keempat waktu tahrim. Itu dibagi-bagilah. Dan pertama waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu di mana semenjak awal panjang benda balibes kete awal sampai 2 kali lipat. Itu waktu fadilah. Awal waktu fadilah. Waktu utama. Datang kok? Halo? Bantu, monggo. Ambo kisahan kuah. Upaya no ambil aku boleh. Kau beraki zuhur. Ya? Ki zuhur. Beraki zuhur. Balabia segini masuk asar. Itu awal waktu asar. Waktu terpilih, waktu fadilah, salat asar yang dilakukan masih di waktu fadilahnya sampai 2 kali lipat. Tambah saya lipat ni. Kisiko. Lalu masuk maghrib itu. Selagi orang melaksanakan salat asar semenjak awal waktu asar sampai bayang-bayang 2 kali lipat benda,
Berarti nyo mengerjakan salat asar di waktu fadilah, waktu utama. Dan waktu utama itu terbagi-bagi loh. Waktu yang paling utama ketika awal waktu, bukan awal waktu orang kampung tadi. Masuk waktu salat azan, ada salat sekian, 2 minimal atau 4 rakaat, ikamat salat itu awal waktu. Jadi awal waktu itu bukan berarti badan tuang langsung kunyah, itu membuku. Tuntut. Awal waktu salat itu adalah bukan pas waktu masuk. Masuk waktu azan. Selesai azan, kita simak azan. Setelah azan, ada salat. Ingat? Setiap salat fardu ada salat sunat. Ada salat sunat sebelumnya. Muakkadah atau tidak muakkadah? Asar ada salat. Subuh ada salat, zuhur ada salat, asar ada salat, maghrib ada salat, isya ada salat. Nantilah kita hitung apakah muakkad tidak muakkad. Tapi berdasarkan riwayat ada salatnya. Minimal satu masjid. Masuk waktu azan muazin, kita jawab azan. Selesai azan, kita berdoa, salat minimal 2 rakaat. Lalu ikamat salat, tu awal waktu tu. Bukan awal waktu kecil gaya mau tentang kaca kau. 5 minit sebelum waktu masuk azan rasa sabi kau pas waktu asar masuk, anyo sembahyang, aku sembahyang yang paling bagus di awal waktu. Tidak berlebih ya. Tidak kurang pas. Itu dah. Okey. Jadi waktu asar terbagi sampai pertama waktu fadilah. Waktu fadilah mulai masuk asar ketika bayang satu benda lah balabiah sengini dari tinggi benda tu awal waktu asar sampai 2 kali lipat. Itu waktu fadilah sampai mengunyang. Lalu maghrib lah. You understand, Baji? Hello? Sengit lah. Salat isya kan boleh terlambat. Boleh ya? Yang tak boleh terlambat tu waktu pulang, tu tak boleh terlambat. Yang kedua, waktu jawas. Waktu boleh, tak makruh. Ini masih boleh, tapi lalu makruh. Ana makruh, tak suka, tak dibenci. Waktu jawas tu waktu masih boleh. Bolehnya tak makruh. Masih boleh. Dibenci tak. Makruh tu kan dibenci, tidak disenangi, tidak disukai. Jawas bila karaha. Anan jawas bila karaha boleh. Itu semenjak bayang 2 kali lipat hingga langit mengunyang. Alun masuk maghrib. Sajak bayang 2 kali lipat. Salat kita asar di situ. Sampai beko mengunyang matahari, itu waktu jawas. Waktu masih boleh dan tidak makruh. Sah lah, kan waktu tu. Lalai, tak lalai, nak lalai. Lah habis waktu tu, nak lalai. Cuma kita lah kehabisan waktu fadilah. Orang salat di waktunya masih tak sah. Kalau tak sah, untuk apa kisah waktu? Itu gunanya kita belajar. Tak asih sembahyang. Kalau yang 2 hari ya sembahyang halik. Sih, masa tak asih? Ada Allah yang bagi asih tu. Salat asar itu batas akhirnya sebelum maghrib. Jadi selagi masih di situ salat kan sah tak? Cuman nyolah meluputkan waktu fadilah. Yang ketiga waktu makruh. Waktu makruh asar. Bila tu menunda salat asar dari semenjak waktu nan cako sampai matahari terbenam.
sajak langit mengunyang, sampai kita salat di situ, lah di ujung waktu sah. Sabuknya masih waktu asar, cumalah di tepi jurang. Namanya makruh. Tidak disukai, tidak disenangi. Karena sanginyi lai, seketek lai masuk maghrib. Sajak matahari mengunyang sampai masuk maghrib, tabana matahari itu namanya waktu makruh. Waktu tahrim, kena ke? Nan tahrim. Alunnya salat asalai, beko di detik-detik kabaran tuang tabuah salat wak. Sehingga tidak sempat wak menghabiskan waktu salat. Satu rakaat salat wak masuk maghrib itu tahrim. Karena separuh itu masuk. Dapat salat cik tu. Cuma kita lah berdosa haram. Itu mungkin dibagi fadilah, jawas bila makruh, bila karahah, makruh dan tahrim. Supaya wak jangan masuk lo kepada waktu tahrim ku sembahyang lagi. Sembahyang lagi. Nanti kaji kalau nanti kaji kalau dapat doa tu kan. No kaji lembar akhir, kalau lembar akhir kaji wak tu nak kepada wak lagi. Lembar akhir lah. Cuman malam kini ku lah selesai sampai situ kaji wak. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.